Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3901 Fragmen bergabung dengan Lin Bai. Bagaimana dengan benda-benda? Bagaimana dengan benda-benda itu? Burung gagak itu dengan cepat melompat ke dalam hati Lin Bai Zhang, mencari berulang-ulang, berharap menemukan jejak pecahan giok hijau ini. Namun pada akhirnya, nihil. Pada saat ini, Lin Bai memejamkan matanya dengan tergesa-gesa, dan rohnya menyapu tubuhnya, menelan jiwa pedang dan melacak keberadaan pecahan giok hijau itu. Lin Bai juga sangat penasaran, di mana tepatnya pecahan giok hijau ini masuk ke dalam tubuh Lin Bai. Kali ini, pecahan giok hijau itu kembali larut di telapak tangan Lin Bai. Lin Bai segera membangkitkan semangatnya dan memperhatikan perubahan halus di dalam tubuhnya. Lin Bai merasa bahwa pecahan giok hijau yang baru saja larut di telapak tangan itu tampaknya berubah menjadi cairan hijau di sepanjang meridian dan masuk ke dalam hati Lin Bai, lalu menghilang. Pada saat yang sama, Lin Bai merasa bahwa di tempat lain, ada dua pecahan yang saling memantulkan. Satu di dalam pikiran Lin Bai, satu di tulang belakang Lin Bai. Lin Bai akhirnya menemukan di mana tiga potong giok hijau itu berada di dalam tubuhnya. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia terlebih dahulu melihat tulang belakangnya. Pecahan batu giok hijau itu telah menyatu sepenuhnya dengan tulang belakangnya, dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Jika bukan karena sepotong batu giok hijau baru yang baru saja memasuki tubuhnya, jika tidak, Lin Bai tidak akan dapat menemukan jejak pecahan batu giok hijau ini. Potongan kedua, dalam pikiran Lin Bai, tepatnya, adalah kesadaran spiritual. Seperti tulang belakangnya, pecahan batu giok hijau ini juga menyatu sepenuhnya dengan lautan kesadaran spiritual, seolah-olah menyatu dengan Lin Bai, tanpa cacat apapun. Pecahan yang baru saja memasuki tubuhnya, ke dalam hati Lin Bai, menghilang. Ketiga potongan batu giok hijau itu saling memantulkan, cahayanya bersinar sejenak, dan akhirnya memudar. Ketika mereka tidak dapat menemukan jalan, mereka tidak dapat menemukan jalan apapun. Apakah mereka menggunakan tubuhku sebagai tempat berlindung? Kurasa mereka tidak akan meninggalkanku dengan mudah kecuali aku mati. Apakah semua orang mendapatkan pecahan batu giok hijau, dan mereka akan memasuki tubuh, atau hanya aku? Lin Bai mengerutkan kening, dan banyak pertanyaan muncul di hatinya. Burung gagak berdiri di dalam hati Lin Bai Zhang dan begitu cemas hingga ia melompat ke sana kemari. Liao Lu juga penasaran. Di mana Lin Bai menyembunyikan pecahan giok hijau itu? Bagaimana dengan pecahannya? Bagaimana dengan pecahannya? Lin Bai, di mana pecahannya? Burung gagak mencari sejenak, tetapi tidak menemukannya. Ia bertanya kepada Lin Bai dengan cemas. Lin Bai menutup telinga dan menatap Liao Lu dan bertanya, "Tuan, apakah ia pernah menghilang di tanganmu ketika kau mendapatkan pecahan giok hijau itu?" Liao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku selalu menyembunyikannya di dalam kulitku." Dia juga sangat pendiam. Kelihatannya dia adalah sepotong batu giok biasa tanpa reaksi apapun. Hati Lin Bai terasa aneh, karena pecahan batu giok hijau di tangan Liao Lu tidak meleleh, lalu mengapa di tangan Lin Bai dia akan meleleh ke dalam tubuh Lin Bai? Apakah karena ketika Li Subai sedang hamil, pecahan batu giok hijau secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh? Saat itu, Lin Bai masih bayi. Dia dan Lin Bai menyatu satu sama lain dan menganggap Lin Bai sebagai satu. Itulah yang membuat perubahan yang begitu indah. Namun pecahan batu giok hijau di dalam tubuh mereka sendiri, tampaknya tidak ada reaksi yang tidak menyenangkan. "Kemana saja kau? Kemana saja kau? Lin Bai, di mana pecahan-pecahan itu?" tanya burung gagak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Potongan ini sangat penting bagiku. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu." Liao Lu terkekeh, ada 9 keping di tangan burung gagak. Mata Lin Bai terkejut, dan dia menatap gagak itu dengan tergesa-gesa, dengan jejak api di matanya. Sekarang ada 3 pecahan di tubuh Lin Bai. Jumlahnya terlalu kecil untuk memecahkan misteri pecahan-pecahan itu. Tetapi jika ada lebih banyak pecahan, mungkin Lin Bai bisa menebak sesuatu. Gagak itu dengan cepat melindungi dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya berkata, "Apa 9, aku tidak punya siapa-siapa." Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa gagak itu adalah penguasa kekayaan. Lebih sulit untuk mengambil pecahan giok hijau dari tangannya daripada naik ke surga. Itu tidak terburu-buru. Itu harus dilakukan perlahan-lahan. Liao Lu juga melihat bahwa tidak mudah bagi gagak untuk menyerahkan pecahan giok hijau itu. Alasan mengapa dia menyebutkan masalah ini sekarang adalah untuk memberitahu Lin Bai bahwa ada pecahan di tangan gagak itu. Ada berapa banyak potongan? Lin Bai kemudian mengajukan pertanyaan. Liao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu."
Burung gagak itu mengerutkan mulutnya dan berkata, tidak seorang pun di dunia roh dapat mengumpulkan semua pecahan itu. Bagaimana kita bisa tahu seberapa cepatnya? Namun, kurasa pecahan ini seharusnya dapat menyusun sesuatu. Jika kita mendapatkan lebih banyak pecahan dan kemudian menyatukannya, kita mungkin dapat menebak berapa banyak pecahan yang ada di dunia luar. Lin Bai, berikan aku semua pecahan di tanganmu, dan aku akan menyatukannya. Jika kamu mendapatkan manfaatnya, aku akan membaginya denganmu. Burung gagak itu mengancam dan merayu, dan ingin menipu pecahan giok hijau dari tangan Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak dapat dibodohi. Begitu pecahan giok hijau diserahkan kepada burung gagak, itu berarti roti daging itu mengalahkan anjing itu selamanya. Biarkan burung gagak itu masuk ke telinga dengan segala bujukan, Lin Bai tidak tergerak. Setelah setengah lingkaran, burung gagak itu berhenti. Mungkin dia dan Lin Bai punya ide yang sama. Keduanya adalah master yang tidak bisa masuk dan keluar, jadi mereka hanya bisa menggiling dan menggiling. Lin Bai berkata, Master, aku di sini untuk bertemu dengan senior klan Tuntian. Di sisi lain, aku punya sesuatu untuk diminta. Liao Lu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, pertempuran yang ragu-ragu memisahkan diri dari dunia spiritual dan tenggelam ke dalam kehampaan. Aku mengikat 3.000 dauzun di sini dan memaksa mereka untuk menuliskan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mewarisi tradisi. Sekarang kamu di sini, aku tidak punya banyak waktu. Aku bisa memberikannya kepadamu. Ikut aku. Liao Lu berdiri dengan kaku dari tanah dan berjalan ke aula belakang bersama Lin Bai. Lin Bai dan burung gagak mengikuti. Hanya ada beberapa kamar sederhana di aula belakang. Ketika Lin Bai mendongak, dia dapat melihat bahwa ada 5 ruangan, yaitu, Paviliun Kitab Suci Tibet, Paviliun Shenbing, Paviliun Zhangdan, Paviliun Lingyao, dan Paviliun Hunyuan. Liao Lu berkata, perang telah berlangsung lama. Diperkirakan bahwa pil dan ramuan ajaib yang dikumpulkan di Paviliun dan Tibet dan Paviliun Obat Ajaib telah terkikis oleh tahun-tahun. Mungkin tidak banyak hal yang berguna. Anda dapat masuk dan mencarinya di masa mendatang. Mungkin Anda dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk Anda. Di Paviliun Sutra, ada kekuatan supernatural, seni bela diri, dan tradisi tradisional yang ditinggalkan oleh 3.000 dauzun. Semuanya terpelihara dengan baik dan dapat digunakan kapan saja. Di Paviliun Shenbing, aku memilah harta karun di 3.000 tas penyimpanan Zun satu persatu, dan menaruhnya di Paviliun Shenbing. Adapun harta karun yang kau lihat di ruang fagositosis di luar, sebagian besar dari mereka dibenci olehku, dan ada banyak yang rusak. Mereka menaruhnya di sana untuk menghibur para pencari harta karun yang akan datang nanti. Ada banyak harta karun lain-lain di Paviliun Hunyuan. Bahkan aku tidak tahu apa gunanya beberapa barang. Kau bisa masuk dan melihat-lihat. Mungkin ada barang-barang yang berguna untukmu. Istana ini, aku akan memberikannya padamu. Aku harap kau hidup. Liao Lu berdiri di depan Paviliun 5 harta karun dan berkata kepada Lin Bai dengan sangat hati-hati. Bab 3925 Paviliun Harta Karun. Aku harap kau tetap hidup. Wajah Liao Lu penuh dengan perubahan dan warna kesedihan muncul di matanya. Beruntung, tetapi juga malang, memiliki kekuatan melahap jiwa. Untungnya, mereka yang telah melahap jiwa seni bela diri akan memiliki kekuatan untuk menumbangkan langit dan bumi. Namun sayangnya mereka akan dikejar dan dibunuh selamanya oleh para dewa besar dan surga dan kerajaan. Lin Bai bertanya, apakah ada keinginan yang belum selesai, atau seseorang yang ingin kau urus? Liao Lu tertawa, siapa yang harus diurus? Kerabatku meninggal di depanku sejak lama. Aku melihat tangan raksasa Protos raksasa menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Setelah itu, aku menginjakkan kaki di jalan pelarian dan mengembara di dunia roh sendirian. Aku juga tidak memiliki keinginan. Jika ada keinginan, ada satu. Aku berharap orang-orang Tuntian berikutnya tidak akan memiliki nasib yang sama sepertiku. Lin Bai, hiduplah dengan baik dan jagalah kerabat dan teman-temanmu dengan baik. Jika suatu hari kamu merasakan kedatangan Protos raksasa, kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargamu. Nada bicara Liao Lu sangat berat. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lin Bai. Dia mendesah panjang. Matanya tampak sedih, seolah-olah dia mengingat masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Tuan, sejujurnya, di luar istanamu, ada Protos raksasa yang menungguku. Lin Bai berkata kepada Liao Lu dengan wajah berwibawa. Liao Lu terkejut dan pupil matanya melebar, apakah kamu sedang diawasi oleh Protos raksasa? Lin Bai berkata dengan senyum masam, yah, dia datang untukku. Liao Lu memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai berkata, namun, ketika dewa raksasa memasuki makam dewa, dia terluka parah.
Burung gagak mengatakan bahwa kekuatannya sekarang hanya pada tingkat Daozun. Mata Liao Lu bersinar, dan beberapa warna dipulihkan di pupilnya yang abu-abu dan sunyi. Tingkat Daozun juga bukan kematian total. Yang ingin aku tangani adalah hutan harta karun. Liao Lu bertanya, apakah kamu punya ide sendiri? Atau apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu saat aku sekarat. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan apa yang ia butuhkan. Aku butuh bab Wuxing Daoti. Aku menemukan sisa volume bab Wuxing Daoti di makam Dewa Langit. Kurasa bab lengkap bab Wuxing Daoti seharusnya ada di rumah harta karun para pendahulu. Apakah kau sudah berlatih kitab suci 5 elemen? Liao Lu bertanya dengan kaget. Lin Bai mengangguk dengan serius. Liao Lu juga tersenyum masam. Bab dasar adalah bagian terpenting dalam mengolah sutra 5 elemen. Dia adalah kekuatan asli sutra 5 elemen. Tidak ada bab dasar. Bab-bab lainnya tidak begitu kuat bahkan jika Anda cukup beruntung untuk berlatih. Selain itu, bab-bab berikutnya dari klasik 5 elemen telah hilang di dunia roh. Lin Bai berkata, saya telah menemukan bab dasar sutra 5 elemen, dan sekarang saya telah mengolah bab guntur ilahi 5 elemen. Mata Liao Lu bersinar dengan warna, saya mengerti. Ikutlah dengan saya. Setelah itu, Liao Lu bergegas ke paviliun sutra. Dia mengambil perkamen dari rak dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Teks Tao 5 elemen ini ditemukan di tas penyimpanan 3000 pendeta Tao yang mengejarku. Saya ingin mempelajarinya, tetapi sangat disayangkan. Saat itu, hidup saya tidak lama. Sekarang setelah Anda mencapai bab dasar sutra 5 elemen, hal ini, bagi Anda dan Anda, sama saja dengan hadiah dari surga. Lin Bai mengambil alih bab Wuxing Daoti, membacanya sebentar, dan memutuskan bahwa itu adalah bab yang lengkap. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Apa lagi yang kamu butuhkan? Kamu dapat mencarinya sebanyak yang kamu bisa. Semua harta di istana ini adalah milikmu. Saat dia berbicara, Liao Lu memberi Lin Bai kendali atas istana. Lin Bai dapat berkeliling istana sesuka hatinya. Lin Bai tidak lagi berbicara omong kosong. Dia berkeliling di beberapa istana dengan tergesa-gesa, mencari sesuatu yang berguna baginya. Adapun Liao Lu dan burung gagak, mereka kembali ke aula depan. Burung gagak mencoba segala cara untuk mendapatkan berita lain dari Liao Lu Kou, tetapi Liao Lu waspada terhadap burung gagak dan tetap diam. Di paviliun sutra, Lin Bai berdiri di depan 3000 rak yang padat dan berbisik, sekarang aku tidak punya cukup waktu sama sekali. Meskipun ini adalah keterampilan sihir dan seni bela diri dan ortodoksi dari 3000 Daozun, aku tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Sebelum berperang dengan dewa raksasa, aku bisa mengolah 5 elemen Tao. Itu pun jika itu adalah kodrat. Aku tidak punya waktu untuk mengolah keterampilan sihir lainnya. Lin Bai berbalik dan berjalan ke paviliun sutra. Ketika dia tiba di paviliun Senbing, Lin Bai menggelengkan kepalanya lagi, tubuh protos raksasa terlalu kuat, senjata sihir biasa tidak dapat menembus tubuhnya. Hanya Dao Senbing yang dapat mengguncangnya. Tetapi aku memiliki pedang iblis yang terbuat dari besi dewa kekacauan, yang cukup untuk melukai dewa raksasa dengan serius. Selain itu, ada 2 senjata sihir Tao, pagoda Funing dan pedang bulan. Aku tidak kekurangan prajurit sihir. Yang kurang dariku adalah kekuatan, yang kurang dariku adalah kultivasi. Lin Bai langsung pergi ke paviliun dan Tibet dan paviliun ramuan. Setengah hari kemudian, Lin Bai keluar dengan wajah muram. Seperti yang dikatakan Liao Lu, hampir semua ramuan dan ramuan di paviliun Changdan dan paviliun Lingyao telah terkikis selama bertahun-tahun. Hanya sedikit yang dapat digunakan, dan itu tidak berguna bagiku. Dengan suasana hati yang bermartabat, Lin Bai memasuki paviliun harta karun terakhir. Ada banyak benda aneh di paviliun Hunyuan. Benda-benda itu hambar dan tidak berasa. Sayang sekali jika dibuang. Liao Lu menumpuk semuanya di paviliun Hunyuan. Paviliun Hunyuan tidak sebersih paviliun Senbing dan paviliun Sutra. Semua harta karun ditumpuk secara acak di dalam ruangan, tidak teratur. Saya harap saya dapat menemukan sesuatu yang berguna bagi saya. Lin Bai memeriksa secara rinci di paviliun Hunyuan. Ada banyak benda aneh di sini, banyak di antaranya yang bahkan Lin Bai tidak tahu harus menggunakan apa. Misalnya, ada tempat tidur, yang di atasnya ada mekanisme yang rumit. Jika seseorang berbaring di tempat tidur, akan ada mekanisme untuk menahan pinggang, ke atas dan ke bawah, kompak dan teratur, luar biasa. Ada juga rantai yang dapat mengikat kekuatan spiritual cambuk yang dapat mencambuk jiwa tetapi kekuatan ini tidak terlalu kuat, paling-paling hanya menimbulkan rasa sakit, sulit digunakan melawan musuh. Lin Bai memiliki senyum masam di wajahnya.
Apakah dia orang yang menghormati yang kuat dan tidak melakukan apapun saat dia kenyang? Setelah mencari dengan saksama, Lin Bai akhirnya menemukan sesuatu yang berguna. Apakah ini Dogo? Lin Bai mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan dari tumpukan puing, yang berisi dao guo padat, yang membuat mata Lin Bai panas. Meskipun dao guo ini telah mengering sejak lama, mereka masih berguna bagi Lin Bai. Beberapa saat kemudian, Lin Bai mengeluarkan semua kantong penyimpanan yang berisi dao guo. Setelah memeriksa dengan saksama, dia berbisik, ada puluhan ribu dao guo, yang telah dibudidayakan dari Yiji Daojing hingga Jiuji Daojing, dan bahkan dao guo tingkat Daozun. Apakah itu Master Tao yang memiliki kebiasaan khusus mengumpulkan buah Tao? Wajah Lin Bai berubah menjadi hitam, benarkah mereka yang kuat di level Daozun dapat hidup setidaknya selama 10.000 tahun? Dalam tahun-tahun yang panjang ini, mereka terlalu membosankan, dan mereka semua memikirkan beberapa hal aneh. Bab 3903 Dewa Raksasa datang. Ketika dia datang ke Paviliun Hunyuan, Lin Bai ingin mencari beberapa harta karun untuk meningkatkan prestasinya. Tidak diragukan lagi bahwa buah-buah dao ini dapat dikatakan sebagai bantuan yang tepat waktu. Sangat disayangkan buah-buah dao ini ragu-ragu dan terkikis oleh waktu. Tidak banyak ide-ide dao di dalamnya. Namun untungnya, jumlahnya banyak dan jumlahnya banyak. Setelah menemukan buah-buah dao ini, Lin Bai tidak berhenti dan mengambil buah dao dari tas penyimpanan. Sambil memurnikan dan menyerap segel dao, dia terus mencari harta karun lainnya. Sekarang waktu Lin Bai terbatas. Setiap menit sangat berarti. Ketika Lin Bai mengumpulkan harta karun di Istana Giok Putih, dunia luar melahap ruang, dan harta karun hampir semuanya diambil oleh yang kuat. Tentu saja, ada juga banyak orang yang tidak tahan dengan kekuatan fagositik itu, hanya bisa menghela nafas. Sialan. Bagaimana tempat ini bisa seaneh ini? Begitu masuk, ada kekuatan yang menggerogoti tubuh dan jiwaku. Ah, ah. Lengan kiriku hancur total oleh kekuatan itu. Harta karun itu ada di dalamnya, tapi kita tidak bisa masuk. Di luar ruang menelan, ada sekelompok praktisi yang gagal menelan ruang. Semuanya terluka parah. Wajah mereka kejam dan mata mereka tidak mau. Dong dong dong. Ketika sekelompok orang di luar ruang menelan mencaci maki dengan marah, tiba-tiba di belakang terdengar suara hentakan kaki yang keras di tanah. Aku tidak bisa tidak menoleh ke belakang dan melihat bahwa di dalam kehampaan gelap yang luas, raksasa yang menjulang tinggi perlahan-lahan menerobos kegelapan dan melangkah ke daratan. Dia melangkah keluar, lalu datang untuk melahap ruang. Ini. Apa ini? Apakah ini Protos raksasa legendaris? Setelah menelan ruang, banyak praktisi mulai berteriak ngeri, dan mereka mundur satu demi satu, tidak berani menghalangi jalan Dewa Raksasa. Setelah kedatangan Dewa Raksasa, ada banyak sekte hantu di belakangnya, termasuk 3 kaisar hantu He Zong dan King Su. Tidakkah kau pikir ada tanah seperti itu di bawah wilayah gelap? Bahkan Kaisar Luo Chagui pun berkata dengan heran. He Zong tetap tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui keberadaan tanah ini. He Zong telah mendominasi pemakaman Dragon Yuan selama beberapa tahun. Dia secara alami datang untuk menjelajahi wilayah gelap. Namun, dia takut kehilangan kekosongan gelap. Dia pernah pergi ke tempat di mana kelompok es gelap berada, dan kemudian berbalik. Hanya sekali, dia memberanikan diri untuk menemukan tanah itu dengan risiko kehilangan kekosongan. He Zong mengerti bahwa itu adalah harta karun makam dewa. Sayangnya, susunan Dharma pada waktu itu sangat ketat, dan bahkan dia tidak dapat memasukinya. Setelah belajar selama berhari-hari, He Zong menjelajahi kehampaan gelap selama lebih dari 100 tahun dengan cara tinggal sendiri, dan kemudian kembali dari tanah ini ke pemakaman naga. Setelah kedatangan Dewa Agung, banyak orang kuat dari klan Teran dan Iblis juga mendengarnya. Ketika mereka melihat tanah yang berdiri di kehampaan, mereka juga terkejut. Apakah ini harta karun legendaris? Harta karun makam dewa. Tempat warisan 3000 Daozun. Ya Tuhan, aku tidak menyangka begitu banyak orang telah mencari makam dewa selama bertahun-tahun, dan harta karun itu sebenarnya ada di kehampaan di bawah makam naga. Tidak heran begitu banyak orang tidak dapat menemukan harta karun di makam dewa. Ternyata harta karun itu sama sekali tidak ada di makam dewa. Para praktisi klan Teran dan Iblis berseru berturut-turut. Ketika Dewa Agung tiba di sini, dia berdiri di seberang tebing dan menatap gunung. Matanya bersinar seolah-olah dia telah melihat semua kesombongan. Beberapa saat kemudian, Dewa Raksasa membuka mulutnya dan memanggil tebing, Gouyu, keluarga Dewa Raksasa, telah datang untuk mengunjungi orang-orang Tuntian. Silakan datang untuk bertarung. Gouyu, keluarga Dewa Raksasa, datang untuk mengunjungi orang-orang Tuntian, dan meminta mereka untuk datang berperang.
Gouyu, keluarga dewa raksasa, datang untuk mengunjungi orang-orang Tuntian, dan meminta mereka untuk datang berperang. Suara merdu Dewa Agung bergema di bumi dan kehampaan di sini, tetapi juga ke ruang menelan, yang didengar oleh semua yang kuat. Di Istana Giok Putih, burung gagak berdiri di bahu Liao Lu dan berceloteh tanpa henti. Tetapi pada saat ini, mata burung gagak tiba-tiba terangkat, dan mata mereka tajam dan melihat keluar dari ruang menelan. Pada saat itu, suara dewa raksasa bergema di Istana Giok Putih. Gouyu, keluarga dewa raksasa, datang untuk mengunjungi orang-orang Tuntian, dan meminta mereka untuk datang berperang. Mendengar ini, Liao Lu tiba-tiba memancarkan warna tajam di matanya yang abu-abu dan sunyi, dan melompat dari tanah. Begitu cepat. Seru burung gagak. Di pintu samping, Lin Bai mendatangi Liu Sisilu. Kurasa aku merasakan napas kita. Liao Lu tersenyum pada Lin Bai tanpa ekspresi. Wajah Lin Bai muram, dan Protos raksasa tiba-tiba datang ke pintu, yang membuat Lin Bai tidak dapat membela diri. Dia belum siap, tetapi Dewa Agung sedang menunggu di luar. Liao Lu berkata sambil tersenyum ringan, dengarkan posisi suaranya, diperkirakan dia masih di luar bidang fagositosisku. Lin Bai, aku ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari lagi, tapi sekarang sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal kepadamu terlebih dahulu. Lin Bai menatap Liao Lu dengan dingin, Tuan, dia datang untukku. Liao Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini untuk kita berdua. Kekuatan menelan yang dia rasakan bukan hanya milikmu, tapi milikku. Aku sudah mati. Aku meninggalkan sisa-sisa ini. Kupikir itu akan hilang dalam beberapa tahun, tetapi aku tidak berpikir itu akan berguna hari ini. Lin Bai, ambil istana Giok Putih dan pergi. Aku akan membawamu kembali ke makam dewa. Ingatlah, dewa yang agung akan segera kembali kepadamu. Aku harap kau bisa bersiap sebelum dewa raksasa menemukanmu. Ucapan Liao Lu sangat ringan dan lembut, tetapi bulu kuduk Lin Bai berdiri tegak. Liao Lu tampaknya memberikan kata-kata terakhirnya. Lin Bai tampaknya telah menebak apa yang akan dilakukan Liao Lu. Ia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Liao Lu mengangkat tangannya untuk menyela perkataan Lin Bai, ini adalah takdir, adalah musuh dunia, kau dan aku tidak punya cara untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Saat ia berbicara, Liao Lu mengangkat tangannya dan sebuah token muncul di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Lin Bai dan berkata, jika kau menghancurkan token ini, akan ada kekuatan transmisi yang akan membawamu kembali ke makam dewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku tidak dapat mengingat kemana token ini akan membawamu. Ambillah. Aku harap kau hidup. Liao Lu tidak peduli, tetapi meletakkan token itu ke tangan Lin Bai. Burung gagak itu melompat turun dari bahu Liao Lu dan berdiri di bahu Lin Bai. Dia juga merasa bahwa situasi Liao Lu tidak benar. Dengan senyum di wajahnya dan guncangan di lengannya, kekuatan menelan ruang Liao Lu menyusut dan disuntikkan ke dalam tubuhnya. Medan yang dia latih dengan roh bela dirinya kembali ke tubuhnya lagi, sudah waktunya untuk menggerakkan tubuhmu. Ketika aku bertarung dengan Dewa Penembak Jitu, kau harus memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Setelah itu, Liao Lu langsung maju, dan istana Giok Putih berubah menjadi cahaya bintang kecil dan jatuh ke tangan Lin Bai. Pada saat yang sama, suara Liao Lu bergema di kehampaan, Liao Lu, klan Tuntian, bertarung. Bab 3904, bertarung. Kaisar Ungu, Paman ke-9, Naga Jahat, Yianjiao dan yang lainnya berdiri di luar istana Giok Putih, menunggu Lin Bai keluar. Mereka ingin menunggu Lin Bai keluar, lalu membunuh Lin Bai dengan paksa dan mengambil semua harta karun. Tidak menyangka, mereka tidak menunggu Lin Bai keluar, fagositosis ruang akan berubah. Ada apa? Paman ke-9 mengerutkan kening dan melihat kembali ke ruang menelan. Dia merasa bahwa ruang menelan tampaknya semakin mengecil dan menyatu menuju istana Giok Putih. Istana Giok Putih telah menghilang. Yianjiao berkata dengan mata terbelalak. Tepat pada saat itu, istana Giok Putih tiba-tiba menyusut dan menghilang. Baik Kaisar Ungu maupun Naga Jahat terkejut, dan firasat buruk memenuhi hati mereka. Kemudian mereka mendengar suara, Liao Lu, klan Tuntian, bertarung. Kaisar Ungu dan Naga Jahat serta yang lainnya mendengar ini, dan langsung ketakutan oleh subsidi dari 6 provinsi. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalik dan melarikan diri. Ayo pergi. Raksasa Protos dan klan Tuntian ingin menempatkan medan perang di sini. Sialan. Sialan. Naga Jahat dan Ye Qianjiao meraung dan langsung pergi dari sini. Di tanah kosong, Dewa Raksasa berdiri di tengah langit. Dia seperti menara di tanah, sehingga semua orang harus melihat ke atas.
Di belakang para dewa raksasa, sekelompok ahli, seperti Ghost Xiu yang mengubur Long Yuan, Ghost Xiu dari medan perang Qingsu, Fuyang dari Teran, Diabolo dari klan iblis, berdiri di satu sisi, menatap perang yang akan datang. Ada banyak perubahan di ruang menelan. Banyak praktisi melarikan diri darinya. Yang pertama menanggung beban adalah Kaisar Ungu, Paman ke-9, Ye Qianjiao, dan Naga Jahat. Mereka memiliki kultivasi terbaik dan banyak metode. Ketika mereka masuk, mereka juga yang pertama memimpin. Setelah Kaisar Ungu dan yang lainnya melarikan diri, hal pertama yang mereka lihat adalah raksasa yang menjulang tinggi. Setelah sedikit terkejut, Kaisar Ungu menemukan kam medan perang Qingsu. Ye Qianjiao kembali ke Teran, dan Paman ke-9 serta Xiong Sueqing datang ke Fuyang. Setelah banyak orang kuat melarikan diri dari ruang fagositosis, pegunungan itu menutup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya, pegunungan itu menghilang, dan sesosok tubuh berwarna hitam muncul di langit dan bumi di depan. Liao Lu, dengan jubah hitam dan senyum di wajahnya, melangkah di udara selangkah demi selangkah dan datang ke dewa raksasa. Kekuatan menelan yang terpancar darinya mendistorsi kekosongan tempat dia telah lewat. Dan satu lagi. Dewa raksasa Guayu membuka mulutnya dengan suara dingin. Suaranya seperti guntur, yang meledak di telinga semua orang. Hanya aku. Liao Lu menjawab dengan tenang. Dewa raksasa Guayu tidak bertanya lebih lanjut, tidak apa-apa. Setelah membunuhmu, kau tentu akan pergi mencarinya. Di wajah tenang dewa raksasa, sepasang pupil tajam dan tak tertandingi meledak dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar tiba-tiba, mengepalkan tinjunya seperti gunung, dan bergegas ke Liao Lu seperti tinju yang menyapu sungai bintang. Ini adalah musuh lama. Ini juga perseteruan. Pertemuan Protos raksasa dan klan Tuntian adalah pertempuran berdarah tanpa kata-kata. Tangan dewa raksasa, kekuatannya luar biasa, kekuatannya besar, momentumnya berat, menghancurkan kehampaan. Namun, ketika pukulan itu terbunuh di depan Liao Lu, cahaya hitam datang dari Liao Lu, memurnikan kekuatan tinju dewa raksasa, kau terluka parah, hanya kekuatan tingkat Daozun. Dewa raksasa mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara dingin, tapi itu hanya hantu. Kau bahkan tidak memiliki kekuatan tingkat Daozun. Itu hanya kebetulan bahwa kau dapat menghentikanku. Berapa banyak pukulan yang dapat kau tangkal? Dewa raksasa mengangkat tinjunya lagi, dan kekuatan mengerikan itu berkumpul bersama, dan bahkan tanah kosong ini secara bertahap menunjukkan tanda-tanda hancur di bawah kekuatan ini. Mereka tidak tahu mengapa ketiga dewa berdiri di belakang. Pada saat ini, dewa raksasa meningkatkan kekuatannya, dan seluruh tanah kosong mulai bergetar dan hancur. Begitu tanah itu hancur, semua praktisi berada dalam kehampaan yang jatuh. Para praktisi ini tidak memiliki kekuatan besar dari Protos raksasa. Mereka dapat melintasi kehampaan. Begitu mereka jatuh ke dalam kehampaan, hanya ada satu jalan buntu yang menunggu mereka. Tidak, daratan akan hancur. Ayo pergi. Kemana kau akan pergi? Kau hanya bisa masuk dan keluar dari sini. He Zong, ini bukan saatnya untuk menyembunyikan privasimu. Kau pasti punya cara untuk keluar. Semua praktisi mengarahkan pandangan mereka pada He Zong. Ketika He Zong menemukan tanah ini, dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk menemukan jalan kembali ke makam naga. Agar aman, dia meninggalkan banyak cara untuk memastikan bahwa dia bisa keluar dengan lancar saat dia masuk lagi. He Zong sangat enggan membawa orang-orang kuat dari Teran dan klan iblis untuk pergi. Jika mereka semua mati di sini, tidak diragukan lagi itu baik untuk kultivasi hantu. Namun, He Zong juga mengerti bahwa Teran dan klan iblis telah menargetkan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak membawa mereka, maka Teran dan klan iblis akan bertarung bersama, dan dia tidak ingin pergi dari sini. Bawa kami keluar dari sini dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Melihat keraguan He Zong, Kaisar Ungu berbicara dengan dingin. Bahkan He Zong harus memberikan sedikit muka ketika guru tua dari makam dewa dan kultivasi hantu berkata, karena Kaisar Ungu telah mengatakan itu, aku akan mengeluarkan mereka untuk menghadapi Kaisar Ungu. Tong Wuji meraung, jangan bicara omong kosong. Tanah itu runtuh. Orang-orang melihat ke belakang dengan kagum, dan pukulan dewa raksasa benar-benar menghancurkan daratan menjadi berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya melayang di kehampaan. Bahkan banyak praktisi gagal menghindarinya tepat waktu dan dipukuli habis-habisan oleh dewa raksasa. Ikuti aku. He Zong berteriak dengan tergesa-gesa, berubah menjadi hantu, bergegas ke kehampaan. Segera, 3 praktisi iblis manusia dan hantu mengikuti dari dekat, dan semua praktisi menggunakan cara untuk mengimbangi tim. Ketika semua praktisi baru saja meninggalkan tanah yang hancur, pertempuran antara dewa raksasa dan Liao Lu akan segera berakhir. Telan Gunung Tianshan.
Mata Liao Lu membelalak, mulutnya meraung, dan semangat bela dirinya muncul. Bayangan gunung yang megah muncul di atas kepalanya, menekan dewa raksasa dengan kuat. Dewa raksasa itu tampak tenang dan tidak peduli. Dia melangkah keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Dengan kekuatan yang menakutkan, dewa raksasa itu menginjak gunung di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, dewa raksasa itu mengulurkan tangan dan meraih ke dalam gunung tanpa memperhatikan kekuatan menelan, dan menggenggam Liao Lu di tangannya. Liao Lu juga tahu bahwa ini adalah batas dari hantu ini. Dia adalah seorang pria yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk melakukannya dengan hantu ini. Ketika Liao Lu ditangkap di telapak tangannya oleh dewa raksasa, dia melihat kembali ke kegelapan di belakangnya. Dia melihat ada seorang pria berpakaian hitam dengan seekor gagak berdiri di bahunya, menatapnya dari jauh. Hiduplah dengan baik dan lindungi orang-orang di sekitarmu. Bang! Liao Lu tersenyum pada Lin Bai. Tubuhnya dihancurkan oleh dewa raksasa dan berubah menjadi abu dan menghilang dalam kehampaan yang kacau ini. Bahkan jiwanya masih ada pada saat ini. Bab 3905 Lonceng Kematian berbunyi. Liao Lu, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan hantu di Istana Giok Putih, menunggu orang-orang Tuntian berikutnya. Tubuh ilusi ini tidak memiliki kekuatan kultivasi yang kuat, atau berdasarkan kekuatan menelan roh seni bela diri, ia dengan enggan menolak dua gerakan dewa raksasa. Lin Bai berdiri dalam kegelapan, wajahnya terkejut. Adegan tadi terulang dalam benaknya. Apa yang terjadi tadi? Dengan kekuatan daging, dewa raksasa menginjak-injak roh yang melahap di bawah kakinya, tidak meninggalkan ruang bagi Liao Lu untuk melarikan diri. Kemudian ia mengulurkan tangan dan menangkap Liao Lu dari dalam jiwa Wu yang melahap, yang merupakan kemunduran yang nyata. Momen ini, meskipun sangat cepat, tetapi di mata Lin Bai, tidak terlihat detail. Ia melihat kekuatan dewa yang agung, yang tidak dapat ditantang. Melihat kengerian tubuh dewa raksasa, ia dapat menahan menelan jiwa. Lihat postur heroik yang mendominasi itu, lihat bahwa 9 hari di atas dewa yang unik. Ini adalah dewa raksasa yang terluka. Jika dia tidak terluka, tahap kekuatan apa yang akan dia capai? Apa yang kamu lakukan? Lin Bai, kamu tidak lari. Burung gagak berteriak di telinga Lin Bai, dan suaranya keras, dan menarik Lin Bai keluar dari keterkejutannya. Ada kabut yang tersisa di hati Lin Bai. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan token yang diberikan Liao Lu dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya. Kekuatan transmisi menyebar dan menyapu Lin Bai. Tuan, saya akan hidup dengan baik. Aku juga akan membalaskan dendammu. Lin Bai menatap dewa raksasa dalam kegelapan, dan matanya perlahan-lahan bersinar dengan semangat juang dan warna haus darah. Ketika kekuatan transmisi menyapu tubuh Lin Bai, dewa raksasa itu juga sedikit mengangkat wajahnya dan melihat ke dalam kegelapan. Pada saat ini, Lin Bai dan dewa raksasa saling berhadapan. Lin Bai dengan jelas melihat dewa raksasa itu. Dan dewa raksasa itu juga dengan jelas melihat Lin Bai. Di mata Lin Bai, dewa raksasa itu tingginya sekitar 100 kaki, dengan tubuh besar dan otot-otot yang kokoh. Dia mengenakan celana pendek linen. Kakinya yang telanjang tampaknya mampu menghancurkan kehampaan. Dadanya yang telanjang tampaknya menahan langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu adalah wajah yang besar, bersudut, dingin, dan tidak terawat, dengan rambutnya yang acak-acakan menutupi dahinya dan menyembunyikan mata yang tajam di matanya. Di mata dewa raksasa itu, dia melihat Lin Bai dan seorang pria yang sekarat. Ketika kekuatan transmisi menyebar, dewa raksasa itu tiba-tiba melangkah keluar. Lin Bai terkejut dan merasakan getaran di ruang sekitarnya. Tampaknya bahkan kekuatan transmisi saat ini, tubuhnya hampir retak. Kemudian, Lin Bai mendongak dan melihat dewa raksasa ada di depannya. Tinjunya terangkat tinggi dan dia jatuh dengan kekuatan menghantam langit. Sua. Pada saat ini, kekuatan transmisi menyapu tubuh Lin Bai. Pukulan dewa raksasa di kehampaan, sehingga seluruh kehampaan mengalami turbulensi yang hebat. Kekuatan teror itu seperti badai yang menyapu, memecah pecahan-pecahan benua. Di kehampaan yang luas, daratan menghilang, hanya menyisakan tubuh besar dewa raksasa yang berdiri dalam kegelapan. Melarikan diri. Tidak masalah. Aku ingat napasmu. Kau tidak bisa melarikan diri. Tidak cukup hanya takut pada pencapaian alam kuasi Tao, yang belum selesai. Di kehampaan yang gelap, dewa raksasa berbisik, dan dia berbalik ke makam dewa. Karena dia merasa bahwa napas Lin Bai menghilang dari kehampaan dan muncul kembali di suatu tempat di makam dewa. Kali ini, dewa raksasa tidak ingin menyembuhkan. Dia langsung pergi ke makam dewa. Dia ingin menemukan Lin Bai sesegera mungkin. Setelah membunuh Lin Bai, dia kembali ke dunia roh untuk menyembuhkan.
Di suatu tempat di makam Dewa Surga, langit yang awalnya tak berawan tiba-tiba berubah menjadi pusaran air oleh suatu kekuatan. Saat berikutnya, sesosok jatuh langsung dari pusaran air, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Setelah setengah suara, seorang pria berdarah keluar dari lubang. Wajahnya pucat dan matanya pecah. Dia berdiri dari tanah dan menatap ke angkasa. Matahari bersinar menyilaukan. Aku tidak menyangka pukulan itu tidak pernah mengenaiku, dan aku terluka parah. Pemuda itu adalah Lin Bai. Melihat kembali pemandangan tadi, dewa raksasa itu melancarkan pukulan seperti Tian Wei. Untungnya, transmisi dibuka tepat waktu untuk membawa Lin Bai menjauh dari kehampaan. Namun, hanya sisa kekuatan pukulan itu yang membuat Lin Bai terluka parah dan merasa semua tulangnya patah saat itu. Betapa dekatnya. Burung gagak masih ketakutan. Jika pukulan itu mengenai Lin Bai, burung gagak akan tahu bahwa Lin Bai akan mati tanpa memikirkannya. Ini adalah kota bulan perak. Lin Bai melihat pemandangan di sekitarnya, perlahan-lahan menyapu udara, dan mengenali tempat ini. Di luar kota bulan perak, di luar gunung iblis. Dengan kekuatan roh yang mengalir di tubuhnya, Lin Bai memperbaiki luka yang rusak sedikit. Lukanya membaik, tetapi wajah Lin Bai tidak senang. Ketika pukulan dewa raksasa turun, meskipun Lin Bai melarikan diri dari surga untuk sementara waktu, tetapi selalu ada lapisan kabut di hati Lin Bai. Dia sepertinya merasa dewa-dewa besar sedang mendekat. Gagak, pergilah. Uang yang aku berutang padamu, jika aku tidak mati, aku akan membayarnya kembali. Jika aku mati, Bai Xiao Xiao, permaisuri kerajaan Shenwu di dunia bawah, adalah istriku. Dengan kemampuannya, dia akan segera keluar dari tanah kuno, dan dia akan membalas budi padamu. Lin Bai berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan menatap ke kejauhan, firasat buruknya semakin kuat. Melepas jubah hitam dan mantel bulu yang berlumuran darah dan mengembalikannya kepada burung gagak. Lin Bai merasa bahwa tak lama kemudian, dia tampaknya menghadapi malapetaka hidup dan mati. Dan malapetaka hidup dan mati ini lebih berbahaya daripada kontes apapun yang diikuti Lin Bai dalam jalur seorang praktisi. Dalam malapetaka ini, Lin Bai merasa bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Ketika kultivasinya mencapai tingkat tertentu, Lin Bai semakin merasakan perasaan misterius ini, dan menjadi semakin sadar akan takdir. Sekarang Lin Bai melepaskan burung gagak itu, karena dia tidak ingin burung gagak itu terlibat dalam perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian. Tujuan memberitahu Bai Xiao Xiao tentang kerajaan Shenwu di Tiongkok kuno adalah untuk membiarkan burung gagak pergi ke Bai Xiao Xiao setelah Lin Bai meninggal. Ada dua alasan untuk ini. Alasan pertama adalah untuk membiarkan burung gagak pergi ke Bai Xiao Xiao untuk menjelaskan kematian Lin Bai. Alasan kedua adalah dengan kecerdasan Bai Xiao Xiao, Lin Bai yakin bahwa Bai Xiao Xiao akan menebak alasan mengapa Lin Bai membiarkan burung gagak datang. Selama Bai Xiao Xiao lebih memperhatikan burung gagak, dia dapat melihat bahwa burung gagak itu luar biasa. Selama Bai Xiao Xiao menjaga burung gagak di sekitarnya, setidaknya parlemen Shenwu akan memiliki pijakan di tanah kuno. Jika Bai Xiao Xiao pergi ke dunia spiritual di masa depan, burung gagak dapat memberikan bantuan. Liao Lu dengan jelas memberitahu Lin Bai bahwa burung gagak adalah keberadaan yang sangat kuno. Lin Bai dan burung gagak telah berjalan bersama untuk waktu yang lama di makam Dewa Surga. Hingga saat ini, Lin Bai belum menemukan hati jahat burung gagak. Selain serakah akan uang, burung gagak tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Inilah sebabnya mengapa Lin Bai dapat yakin bahwa burung gagak akan menemukan Bai Xiao Xiao. Gagak Leng-Leng, dia tidak ingin meninggalkan Lin Bai, lagi pula, dia masih berpikir bahwa Lin Bai berutang padanya Zuquedan, tetapi sekarang dia juga tahu bahwa dia harus pergi. Protos raksasa akan datang. Jika dia terus mengikuti Lin Bai, dia takut bahwa, sebab dan akibat akan menjadi garis, dan darah dan tulang akan menuntun jalan. Kemudian Protos raksasa akan menemukan masalah dengan gagak. Dewa Agung terluka parah. Dalam waktu 3 bulan paling lama, dia akan melakukan perjalanan ke seluruh makam dewa, dan kemudian kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Jika kamu tidak yakin bisa membunuh dewa raksasa ini dalam 3 bulan terakhir, kamu harus menulis surat bunuh diri. Setelah kematianmu, aku akan mengambil surat wasiatmu dan kembali ke tanah kuno untuk meminta uang kepada Bai Xiao Xiao. Setelah itu, burung gagak itu meninggalkan tempat itu dengan sayapnya. Alih-alih pergi jauh, dia menjaga jarak dengan Lin Bai. Dia juga ingin melihat siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Lin Bai dan Dewa Raksasa.